Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadiyih wastanna bisunnatihi ila yaumiddin amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'da. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azanillah wa iyyakum dimanapun antum berada. Puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang masih Allah limpahkan dan curahkan pada kita semua. Salawat dan salam semoga Allah berikan dan curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, para sahabat beliau, dan juga kepada siapa saja yang tegar dan istiqomah serta setia di atas ajaran yang mulia ini sampai hari kiamat. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk diberi taufik oleh Allah untuk bisa menetapi ajaran yang mulia ini sampai ajal menjemput kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, rahimanillah wa iyyakum. Kita akan teruskan kajian kita tentang masalah bab fikih yang berkenaan dengan masalah adzan dan iqamah. Di pertemuan lalu kita sudah bahas tentang definisi adzan, keutamaan adzan, dan juga mana yang lebih utama antara muadzin dan juga imam salat. Kemudian juga kita sudah bahas tentang sejarah asal-usul terjadinya azan gitu ya. Sekarang kita akan bahas tentang masalah hukum dari azan. Hukum dari azan. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama, artinya ulama umat Islam sudah sepakat bahwasannya azan itu disyariatkan. Jadi azan merupakan perkara yang disyariatkan sebelum dilaksanakannya salat wajib ya. Kemudian mereka berbeda pendapat tentang masalah hukumnya. Seandainya disyariatkan, hukumnya apa? Apakah wajib atau hanya sekedar sunnah saja? Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib, jamaah sekalian. Nah, yang mengatakan wajib ini, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini apabila ada suatu negeri atau kota sepakat nggak akan mengumandangkan azan, maka pemerintah umat Islam itu berhak untuk memerangi mereka. Berarti menunjukkan syariat azan ini merupakan perkara yang utama, perkara yang agung. Yang apabila mereka sepakat untuk meninggalkan azan, gak usah ada azan misalnya gitu, sholat tapi tanpa ada azan, maka mereka boleh diperangi penduduk tersebut ya mas sekalian. Kemudian sebagian lagi ulama mengatakan hukumnya sunnah muakkadah. Seperti mazhab Asy-Syafi'i di negeri kita hukumnya adalah sunnah muakkadah. Namun ya mereka juga terang-terangan, sebagian dari mereka yang mengatakan ini adalah sunnah muakkadah, walaupun hukumnya sunnah, namun mereka tetap akan berdosa apabila meninggalkan azan itu. Jadi jamaah sekalian ya, ini adalah perkara yang agung, hendaknya kita jangan meninggalkannya. Paling tidak satu kota itu satu azan, nah, ini adalah kewajiban. Nah, seandainya satu kota itu sudah ada satu azan, adapun yang lain, maka saat itu tidak wajib lagi mengumandangkan azan. Namun sebagai bentuk keutamaan, ya tetap dikumandangkan azan di setiap masjid-masjid yang dilaksanakan sholat berjamaah. Ini udah habis. Baik, yang berikutnya faedah-faedah atau ya faedah-faedah yang berkenaan dengan azan. Bagaimana hukumnya azan bagi musafir ya mas kalian? Musafir yang ada di zaman Nabi itu, mereka kalau sholat itu tidak di masjid, namanya safar gitu ya. Ya tidak seperti orang mukim, ya kalau mau masjid dekat gitu. Ini untuk untuk sholat di masjid itu mereka jarang. Ya, saat di perjalanan menjumpai masjid dahulu itu jarang. Nanti sehingga mereka sholatnya itu di selain masjid. Ya, contohnya dimanapun mereka jumpai itu. Dan ini adalah keutamaan dari umat Islam, umat Islam yang dirahmati oleh Allah. Ya, jamaah sekalian, bahwasannya ibadahnya umat Islam itu tidak hanya di masjid saja, tapi boleh di tempat yang lain. Nah, dalam keadaan begitu tetap disyariatkan untuk dikumandangkan azan. Jadi mungkin ada di tanah lapang. Jamaah musafir itu mendirikan jamaah, sholat berjamaah, sebelumnya itu tetap disyariatkan untuk mengumandangkannya azan gitu ya. Jadi seperti itu.
Kemudian untuk yang berikutnya, bagaimana hukum azan untuk sholat wajib yang telat waktunya. Terkadang ada seseorang yang sudah telat waktunya jamaah sekalian. Jadi waktu sholat itu sudah habis sedangkan dia belum melakukan sholat. Nah, apakah ketika dia hendak melaksanakan sholat tetap harus azan? Maka jawabannya ya kalau dikatakan harus ya tidak, tapi disyariatkan untuk azan juga. Karena pernah Nabi kita alaihi salatu wassalam itu pernah sholat subuhnya kesiangan. Jadi dalam keadaan perjalanan safar jamaah sekalian, ya Nabi telat melaksanakan sholat subuh. Jadi ya, di waktu malam beliau bermalam di suatu tempat, ya akhirnya dan sudah memerintahkan salah satu dari orang, ya salah satu dari mereka untuk menjaga waktu sholat subuh. Nah inilah benar-benar waktu sholat subuh benar-benar dijaga oleh Nabi gitu ya. Namun ternyata ada salah satu yaitu yang bisa membangunkan waktu subuh yaitu Bilal. Dia nyanggupi gitu ya. Namun ternyata dia menunggu waktu sholat dalam keadaan duduk senderan menghadap ufuk timur, tempat terbitnya fajar. Ya namanya orang nungguin gimana dalam keadaan duduk senderan, akhirnya dia juga ketiduran seperti halnya Nabi dan para sahabat yang lain. Nah sehingga pas waktunya subuh nggak bangun, terbit matahari juga belum bangun, sehingga ketika matahari meninggi dan sudah panas itu menerpa tubuhnya para sahabat gitu ya, akhirnya sahabat yang pertama kali bangun itu adalah Umar bin Khattab. Saat itu dia bertakbir dengan keras ya, karena itu tadi ya merasa dirinya itu ya kaget belum sholat ya. Nah saat itu takbirnya membangunkan Nabi dan para sahabat yang lain. Udah akhirnya kata Nabi menyuruh Bilal kumandangkan azan, padahal itu bukan waktu subuh jamaah sekalian. Nah saat itu para sahabat kalang kabut jamaah sekalian, karena bingung nih gimana nih, kita sudah habis waktunya belum melaksanakan sholat. Tapi bilang santai saja, jadi tetap santai saja, kita nyari nyari air gitu ya, nyari air. Jadi karena kita ini telat melaksanakan sholat subuh bukan karena kelalaian, tapi karena memang ada uzur ya. Akhirnya para sahabat setelah dapat air wudhu, mereka melaksanakan sholat sunnah qobliyah dulu. Nah setelah qobliyah baru Nabi memberikan perintah kepada Bilal untuk kumandang iqamah dan sholat subuh saat itu. Jadi disyariatkan jamaah sekalian. Hadis itu sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kemudian hukum azan dan iqamah bagi kaum wanita bagaimana? Jadi azan dan iqamah bagi kaum wanita hukumnya adalah tidak wajib menurut mayoritas ulama. Ya, menurut mayoritas ulama dari 4 mazhab itu ya. Jadi sekali lagi tidak wajib bagi mereka. Nah terus permasalahannya bagaimana hukumnya apabila ada perempuan itu azan di kalangan kaum laki-laki hidup bersama gitu ya. Nah jawabannya jamaah sekalian, hukumnya tidak boleh dan tidak sah. Hukumnya adalah tidak boleh dan tidak sah bagi seorang perempuan azan untuk laki-laki. Artinya jamaah yang ada di situ tuh ada laki-laki mayoritas dan juga perempuan gitu ya. Ini adalah tidak boleh ya. Alasannya apa? Pertama, azan itu adalah kumandang untuk melaksanakan ibadah dan disyariatkan untuk mengeraskan suaranya. Dan bagi kaum wanita tidak disyariatkan untuk mengeraskan suara, bahkan apabila itu didengar oleh kaum laki-laki ini adalah perkara yang memang bisa menimbulkan fitnah ya jemaah sekalian. Kemudian yang alasan berikutnya, tidak pernah didengar dan tidak pernah ada nukilan di zaman Nabi SAW, begitu juga sahabat dan juga generasi setelah mereka, ada seorang perempuan yang mengumandangkan azan, nggak ada ya. Walaupun mereka ada yang suara baca Al-Qur'annya suaranya indah, tetap ya mereka tetap tidak diperkenankan. Kemudian para ulama berbeda pendapat jamaah sekalian tentang bagaimana hukumnya azan dan iqamah bagi wanita apabila mereka menyendiri dari kaum laki-laki. Contohnya ada di suatu ma'had atau pondok pesantren khusus akhwat, khusus wanita, itu bagaimana hukumnya? Nah sebagian ulama ada yang mengatakan dimakruhkan, ada yang mengatakan diperbolehkan, ada yang mengatakan dianjurkan sama seperti kaum laki-laki, ada yang mengatakan dianjurkan iqamah tapi azan nggak perlu. Jadi seperti itu jamaah sekalian. Namun wallahu a'lam bishawab ya, ini masalah ulama khilafiyah, beda pendapat. Yang insya Allah ya benar jamaah sekalian, pendapat itu adalah menunjukkan bahwasannya azan
bagi kaum wanita apabila menyendiri di kalangan mereka sendiri itu hukumnya diperbolehkan. Ya. Jadi diperbolehkan ya. Karena jadi kalau mereka bisa mengumandangkan azan dan iqamah itu hukumnya bagus. Karena azan dan iqamah termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada dalil yang mencegah serta melarang mereka untuk berzikir dan mengumandangkan zikir azan dan iqamah. Oleh karena itu ada suatu riwayat dari Imam Ibn Abi Syaibah dalam kitab Musannafnya, dari riwayat Ibnu Umar, beliau pernah ditanya radhiyallahu anhuma, hal 'alan nisa'i azan, boleh gak kaum wanita itu mengumandangkan azan? Kemudian Ibnu Umar berkata, anha an zikrillah, apakah saya melarang orang untuk zikir kepada Allah? Zikir pada Allah silakan bagi kaum wanita apabila menyendiri dari laki-laki. Begitu juga sahabat Nabi yang lain, Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau pernah ditanya hal 'alan nisa'i adzanun wa iqamah, apakah wajib bagi kaum wanita untuk mengumandangkan azan dan iqamah? Kemudian Anas berkata, la, tidak. Wa in fa'alna fahuwa zikrun, apabila kaum wanita melakukan maka itu adalah zikir saja. Jadi zikir saja. Jadi intinya diperbolehkan ya Mas. Dan apabila Imam Asy-Syafi'i menjelaskan ya, jadi cara azan kaum wanita untuk sesama kaum wanita. Jadi Imam Asy-Syafi'i berkata, wala tajharul mar'atu bisautiha. Kaum wanita tidak boleh mengeraskan suaranya saat azan itu. Tu'adzinu fi nafsiha, dia mengumandangkan azan secara lirih saja. Wa tusmi'u suwahibatiha idza adzanat. Jadi hanya memperdengarkan teman-teman perempuannya saja. Jadi sesama kaum wanita saja gitu ya. Wa kadzalika tuqimu idza aqamat. Begitu juga kalau dia iqamah, enggak kencang-kencang. Ya mungkin pakai suara mic tapi suara mic dalam. Jadi tidak sampai keras. Soalnya walaupun itu ma'had besar, hanya kaum wanita saja tetap tidak boleh pakai suara luar tapi suara dalam saja. Wallahu a'lam. Kemudian jamaah sekalian, bagaimana hukumnya azan bagi orang yang sholat sendirian? Ya, orang yang sholat sendirian dalam keadaan jamaah di masjid itu sudah melakukan sholat. Contohnya seperti sekarang gini ya, kita datang ke masjid, udah selesai sholat maghrib secara berjamaah, sudah selesai sholat maghrib gitu ya. Nah, kita datang sholat sendirian atau berjamaah berikutnya, bagaimana hukumnya? Kita disyariatkan nggak mengumandangkan azan? Jawabannya tetap disyariatkan jamaah sekalian. Jadi kalau kita telat melaksanakan sholat berjamaah dan kita hadir di satu masjid yang sudah dilaksanakan, maka kalau dia merasa cukup untuk azan yang pertama ya tidak perlu melakukannya. Namun kalau dia mau ingin mendapatkan keutamaan azan dan iqamah, ya dia azan dan iqamah seperti biasa. Seperti itulah yang dilakukan oleh Anas bin Malik. Ada riwayat sahabat Pak. Jadi kalau kita melakukan suatu ibadah ada sandarannya, ya ini adalah dekat dengan petunjuk ya mas kalian, dibandingkan suatu ibadah yang tidak ada sandarannya dari Nabi dan para sahabat, ya seperti itu. Karena sahabat Nabi, Bapak Ibu sekalian, melaksanakan ibadah itu tidak berdasarkan ra'yi, namun itu adalah berdasarkan apa? Berdasarkan ya suatu amalan yang pernah beliau lihat atau pemahaman yang beliau pernah dapatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan intinya generasi sahabat adalah generasi yang lebih dekat dengan kebenaran. Ya, demikian. Jadi diceritakan atau dikisahkan dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, ya Imam Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari tabi'in bernama Abu Utsman. Beliau bercerita bahwasannya kami pernah kedatangan Anas bin Malik, kata Abu Utsman. Kami pernah didatangi oleh Anas bin Malik di Masjid Bani Sa'labah. Di Masjid Bani Sa'labah. Jadi nama masjid dahulu itu adalah dengan menggunakan nama suku Pak. Contohnya adalah Masjid Suku. Ya, misalnya di kawasan Cipayung, Masjid Cipayung gitu ya. Masjid Cipayung gitu ya kalau dulu. Kalau misalnya di kawasan Bina Marga, Masjid Bina Marga gitu ya. Jadi bukan dinamakan yang lain. Walaupun juga diperbolehkan diberi nama yang lain ya mas kalian. Ya, seperti itu. Ini adalah tidak ada larangan ya, boleh-boleh saja. Kemudian Anas setelah datang ke masjid itu, beliau bertanya, "Qad shallaitum, apakah kalian benar-benar sudah sholat?" Nah, saat itu sedang sholat subuh jamaah sekalian. Kami berkata, "Na'am, ya, kami sudah sholat."
Kemudian Anas berkata kepada seorang laki-laki yang sama-sama telat dengan beliau, azin, azin. Jadi tolong kamu azan, tolong kamu azan. Fa'adzana wa aqama thumma shalla fi jama'atin. Ya, azan, dikumandangkan azan dan iqamah, kemudian Anas bin Malik salat secara berjamaah. Jadi begitu. Kemudian teman sekalian, tentang masalah azan bagi salat yang dijamak, bagi dua salat yang dijamak. Jadi apabila ada dua salat yang dijamak dalam waktu salah satu keduanya, Pak. Contohnya waktu zuhur dan asar di waktu zuhur, atau salat zuhur dan asar ya di waktu asar gitu ya. Maka begitu juga maghrib dan isya, Pak ya. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia cukup mengumandangkan satu kali azan saja. Jadi cukup dia mengumandangkan satu kali azan dan dua iqamah. Jadi satu kali azan untuk dua sholat yang dijamak itu, kemudian dua iqamah untuk masing-masing sholat. Jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah sholat apa saja yang disyariatkan untuk azan sebelumnya. Jadi jamaah sekalian, semua ulama sepakat satu kata. Jadi sholat yang disyariatkan untuk melaksanakan atau untuk dilaksanakan azan sebelumnya adalah hanya sholat wajib saja. Jadi tidak ada sholat yang lain seperti sholat jenazah, sholat witir, sholat dua hari raya dan lain-lain. Termasuk sholat khusuf, yaitu sholat gerhana. Ya, jadi tidak ada azannya. Karena jamaah sekalian, azan itu adalah pemberitahuan akan datangnya waktu sholat. Nah, dan sholat wajib adalah sholat yang dikhususkan dengan waktu-waktu tertentu. Sedangkan sholat sunnah itu ngikut dengan sholat wajib. Jadi itu alasannya jamaah sekalian ya. Maka azan yang asal itu untuk sholat wajib itu dijadikan perkara yang utama sehingga yang sunnah itu tidak perlu dilakukan. Kemudian jamaah sekalian, ketika sholat lain seperti sholat sunnah itu tidak ada kumandang azan, lalu bagaimana cara memberitahukan kepada mereka bahwasanya sholat sunnah itu akan dilakukan seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha. Begitu juga sholat yang lain ya, jamaah sekalian. Seperti sholat gerhana, nggak ada azannya, nggak ada iqamahnya, pakai apa? Pakai ucapan apa? Jadi pendapat mazhab Asy-Syafi'i di negeri kita jamaah sekalian, ya bahwasannya untuk setiap sholat yang tidak dikumandangkan azan, maka ya untuk memulainya atau dikumandangkan suatu kalimat yang berbunyi as-salatu jami'ah. Jadi as-salatu jami'ah. Karena orang-orang belum pada kumpul jamaah sekalian, atau misalnya masih belum kumpul gitu ya, maka caranya sebelum sholat itu dikumandangkan ucapan as-salatu jami'ah. Walaupun hadis ini jamaah sekalian atau kata-kata as-salatu jami'ah hanya khusus untuk sholat gerhana, namun dalam mazhab Asy-Syafi'i itu dikiaskan. Dikiaskan itu maksudnya dianalogikan. Seperti halnya sholat gerhana itu dipakai kalimat as-salatu jami'ah, dan ini merupakan sholat yang tidak ada panggilan azan dan iqamah, maka seperti itu pula digunakan untuk sholat-sholat sunnah lain yang disyariatkan dilakukan secara berjamaah dan berkumpul bersama gitu ya. Itu juga disyariatkan untuk diucapkan as-salatu jami'ah. Nah, kalau sudah demikian itu jangan kita ingkari jamaah sekalian. Misalnya kalau ada umat Islam mengucapkan as-salatu jami'ah untuk sholat-sholat sunnah yang tidak ada panggilan azan dan iqamah. Namun yang boleh kita ingkari yang tidak ada dalilnya. Yang boleh kita ingkari yang tidak ada dalilnya. Seperti ya kebanyakan imam-imam sholat yang tidak paham ilmu gitu ya. Ini sholat wajib, sudah dikumandangkan azan dan iqamah. Ketika dia mau memulai sholat, dia mengucapkan as-salatu jami'ah. Ini adalah keliru. Bukannya dia mengucapkan ucapan untuk meluruskan atau merapatkan barisan, selagi memang belum ada, selagi memang normal gitu ya, tidak seperti sekarang. Namun jami'ah ini adalah kekeliruan. Ya, sekali lagi ini adalah kekeliruan. Maka imam yang demikian itu kalau kita bisa mengingatkan, kita ingatkan jamaah sekalian, ini adalah keliru, tidak ada dalilnya. Seharusnya Anda mengucapkan kalimat yang meluruskan barisan. Kalau misalnya masa pandemi gini nggak usah rapat gitu ya. Jadi meluruskan saja, merapikan barisannya. Ya, kalau memang normal ya,
new normal insya Allah dalam waktu yang akan datang gitu ya, kita ya sudah lurus dan rapat itu. Silakan Anda menggunakan bahasa Arab atau kedua-duanya. Jadi bukan mengucapkan as-salatu jami'ah, karena ucapan itu adalah untuk yang tidak ada panggilan azan dan iqamah. Kemudian berikutnya syarat-syarat azan jamaah sekalian. Syarat-syarat azan itu ada beberapa macam. Nah, kalimat syarat ini jamaah sekalian menunjukkan bahwasannya azan itu yang dikumandangkan oleh seseorang belum tentu sah. Sekali lagi belum tentu sah, kecuali kalau sudah memenuhi syarat-syaratnya. Jadi ibadah azan itu sama seperti wudhu dan sholat jamaah sekalian. Jadi orang harus memenuhi syaratnya kalau azannya mau sah. Apa makna ibadah itu sah? Makna ibadah sah itu adalah ibadahnya sesuai dengan aturan dan menggugurkan kewajiban serta membebaskan dari tanggungan. Namun kalau ibadah itu belum sah, maka sama seperti ibadah itu belum sesuai dengan perintah, belum menggugurkan kewajiban, dan juga belum melepas tanggung jawab. Nah, dalam keadaan demikian, ya dia sama seperti orang yang belum melakukan ibadah itu kalau ibadah itu tidak sah. Ya, seperti itu jamaah sekalian. Nah, syarat-syarat sah azan yang pertama kita langsung saja. Nah, ini penting bagi kita rajin azan, namun ternyata ada suatu syarat yang tidak terpenuhi, maka azannya mohon maaf tidak sah. Kalau tidak sah berarti tidak diterima oleh Allah. Kalau gitu banyak dong azannya orang nggak diterima ya. Ya memang begitu aturannya ya mas sekalian. Makanya seorang muadzin ya mas sekalian itu harus belajar fikihnya azan. Harus belajar fikihnya azan seperti ini. Sehingga azan dia yang dia kumandangkan tidak hanya tidak hanya sekedar panggilan saja, tapi ternyata itu benar-benar bisa berpahala bagi dia dan faedahnya bermanfaat bagi yang lain. Tapi syarat yang pertama, syaratul awal min syurutil adzan. Syarat yang pertama dari syarat-syarat adzan yaitu dukhulul waqti 'indal fajr. Jadi syarat yang pertama adalah masuknya waktu sholat. Waktu sholat harus sudah masuk dulu baru di adzan. Ya. Kecuali sholat subuh. Sekali lagi kecuali sholat subuh. Jadi ya mas sekalian, disyaratkan seorang mengumandangkan adzan itu setelah datangnya waktu sholat. Waktu sholat datang, walaupun baru sebentar, beberapa detik sudah datang itu langsung adzan. Itu yang lebih baik. Jadi tidak sah seseorang mengumandangkan adzan sebelum datang waktunya. Kecuali sholat subuh, karena sholat subuh itu adalah sholat yang istimewa jamaah sekalian. Itu sholat yang memang ada dua azannya. Sholat subuh memang ada dua azannya, yaitu azan sebelum masuk waktu subuh. Fungsinya adalah untuk membangunkan orang, ya, untuk membangunkan orang persiapan sholat subuh. Begitu juga bagi yang belum sholat tahajud, silakan melaksanakan tahajud, gitu ya. Persiapan intinya. Kemudian azan yang kedua adalah azan setelah masuknya waktu subuh. Jadi ada dua, Pak. Ini menurut pendapat mayoritas ulama. Jumhur ulama dari kalangan mazhab Maliki, Asy-Syafi'i di negeri kita dan juga mazhab Hambali. Dan ini adalah termasuk sunnah yang tidak hidup di negeri kita, padahal itu adalah mazhab Asy-Syafi'i di negeri kita. Ya itu tadi jamaah sekalian ya, berpendapat demikian sunnahnya mengumandangkan azan sebelum datangnya waktu subuh. Ya sekali lagi ini adalah walaupun kita hidup di negeri mazhab Asy-Syafi'i, namun ini adalah perkara yang ditinggalkan oleh umat Islam. Makanya nanti kalau ada ini baru jam 4 kok sudah azan, oh berarti ini adalah azan sebelum datangnya waktu, tujuannya agar kita persiapan melaksanakan sholat subuh gitu ya. Itu seperti karena justru itu adalah yang sesuai dengan sunnah ya mas sekalian, sesuai dengan sunnah. Dan yang sudah bisa melaksanakan alhamdulillah, yang belum melaksanakan ya silakan dirapatkan. Ya kalau memang belum bisa disepakati kalau umat Islam ya sudah tidak mengapa, gitu ya. Ya sudah tidak mengapa. Ya nggak usah memaksakan diri sehingga kita ribut gitu ya. Jadi ingin melaksanakan ibadah sunnah tapi tidak rukun dengan sama umat Islam ini tidak boleh. Ya sudah nggak apa-apa. Ini hanya sunnah saja. Karena adzan pertama itu hukumnya sunnah, sedangkan menjaga kerukunan sesama umat Islam, jadi saling mencintai satu dengan yang lain itu adalah suatu kewajiban. Kewajiban harus diutamakan dibandingkan yang sunnah, gitu ya. Seperti itu. Yang kedua aja mas kalian. Yang kedua, syarat yang kedua niyatul adzan. Niat adzan.
Jadi disyaratkan adzan itu bisa sah jamaah sekalian kalau memang ada niatnya. Apa sih niat adzan? Ya niat untuk melaksanakan adzan dalam rangka memanggil orang agar sholat, ya seperti itu, agar melaksanakan sholat. Ya sama seperti ibadah yang lain ada niatnya gitu ya. Nah dalam hal ini jamaah sekalian, seandainya ada orang mengumandangkan adzan, ya mengumandangkan adzan, adzannya sama kalimat adzan, namun niatnya adalah untuk latihan saja, maka saat itu adzannya tidak sah sebagai adzan ibadah, ya tapi itu adalah hanya latihan saja. Jadi demikian itu. Kemudian syarat yang ketiga adalah ada'uhu bil lughatil arabiyyah, harus dikumandangkan dengan bahasa Arab. Adzan nggak boleh dengan selain bahasa Arab. Kalau selain bahasa Arab nggak diterima, seperti bahasa Turki gitu ya, seperti yang dilakukan oleh Kamal Ataturk gitu ya. Nauzubillah itu. Ini adalah suatu bentuk kesesatan gitu ya, memaksa umat Islam di sana untuk adzan dengan bahasa Turki. Nauzubillah, ini adalah salah seperti itu ya, salah. Walaupun mungkin tujuan tersampaikan, tapi tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan syaratnya adzan. Ya, ini tidak sesuai dengan syaratnya adzan. Ya itu tadi ya, karena mungkin ya kebencian terhadap Arab itu sudah ada sejak zaman dahulu. Jadi anak-anak sekuler gitu ya, anak-anaknya Yahudi dan Nasrani atau orang-orang upahan dari Yahudi dan Nasrani begitu. Jadi ingin menghanguskan gitu ya nilai-nilai Islam dalam kehidupan umat Islam. Bahkan bahasa Arab saja ditiadakan. Nah untuk adzan jamaah sekalian kita katakan ya negeri Indonesia adalah harus bersyukur kepada Allah ya, karena kita mengumandangkan adzan dengan bahasa Arab, zikir-zikir dengan dikeraskan itu adalah bisa ya, sangat bisa. Dan keadaan ini kalau kita tidak syukuri ya mas sekalian, maka ini akan bisa seperti halnya yang dialami oleh umat Islam di negeri Turki dahulu dan juga sebelum atau ketika penjajahan itu ya mas sekalian. Di saat kita terkungkung dengan penjajahan yang memang orang Nasrani itu ya, sehingga kita tidak bisa mengumandangkan adzan. Jadi seperti itu ya mas sekalian. Tapi syarat yang keempat, khuluwul adzani. Jadi syarat yang keempat sehingga adzan itu bisa sah diterima, khuluwul adzani minal lahnil ladzi yughayyirul ma'na. Adzan harus terbebas dari kesalahan yang merubah makna adzan. Nah ini juga penting gitu ya. Dan ini banyak juga tidak diperhatikan oleh sebagian muadzin. Kita katakan sebagian karena banyak juga muadzin yang bagus kalimatnya gitu ya, benar gitu ya. Jadi nggak boleh jamaah sekalian seorang muadzin itu mengumandangkan adzan sehingga mengumandangkan adzan dengan salah sehingga kalimat itu jadi merubah makna. Kalau sudah merubah makna, maka itu bukan adzan yang dimaksud oleh Nabi. Contohnya jamaah sekalian, contoh merubah makna. Saya contohkan hampir setiap kalimat itu ada. Seperti seseorang memanjangkan kalimat ba di dalam kalimat Allahu Akbar. Dia panjangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, bar. Ah, itu dipanjangin tuh berarti. Nah, jemaah sekalian, kalimat Allahu Akbar itu adalah Allah Maha Besar, paling besar di antara yang lain. Nah, namun kalau ba-nya itu dipanjangkan Akbar, Allah itu adalah gendang-gendang. Gendang tahu jemaah, gendang yang dipukul-pukul itu. Nah, berarti ini adalah termasuk bentuk kalimat kekufuran. Jadi bukan sanjungan lagi, bahkan justru kalimat kekufuran jemaah sekalian. Walaupun kita tidak katakan orang yang mengumandangkan demikian langsung murtad, oh enggak, jauh sekali itu. Jadi beda aja mas kalian, itulah orang yang enggak gampang mengkafirkan orang lain. Jadi ini adalah kalimat kekufuran, kalimat kekufuran karena menganggap Allah adalah gendang-gendang. Ini kan mohon maaf, ini tidak beradab dengan Allah. Namun pelakunya tetap kita anggap saudara kita yang salah, kita ajari caranya. Ya seperti itu jamaah sekalian. Ada lagi orang yang mengumandangkan azan dengan salah, yaitu qalqalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu juga salah. Yang benar adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi makhraj dari kaf itu ada hamesnya. Hames itu adalah ngalir udara. Jadi bukan akbar itu salah. Ini juga salah gitu ya. Atau ada lagi yang memanjangkan, ini baru satu kalimat ya mas sekalian, Allahu Akbar.
memanjangkan hamzahnya. Allahu akbar, Allahu akbar. Panjangin, harusnya akbar gitu saja. Itulah kalau muadzin sudah menuruti lagu ya begitu. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, itu yang benar. Tapi yang digaya-gayain Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, itu salah. Karena kalimatnya yang benar adalah akbar, Allah itu maha besar. Tapi ketika hamzahnya dipanjangkan itu jadi pertanyaan istifham. Allah apakah maha besar? Berarti kalimat keraguan ya mas kalian. Kalau kalimat keraguan itu lebih dekat dengan kekufuran, kalimat kufur sama seperti tadi. Ya, seperti itu. Makanya yang benar itu harus dibaca seperti itu. Kemudian kekeliruan, saya jelaskan satu persatu biar kita tahu. Kekeliruan di kalimat syahadat yang pertama. Ada orang yang benar mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Tapi ada orang mengucapkan ashadu dengan sin, ashadu. Itu salah. Atau juga shinnya ada betul ash, tapi dia mengucapkan ashadu gitu. Bukan ha tapi ha. Ashadu itu juga salah jemaah sekalian. Allah ilaha illallah, illallah, tapi dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, illallah, illallah. Jadi lamnya tidak ditasdid. Jadi mas kalian kalau dalam bahasa Arab huruf yang ditasdid berarti huruf yang didobel. Ketika huruf itu ditasdid, namun ternyata kita bacanya takhfif, huruf di dalam bahasa Arab mengurangi huruf itu sudah merubah makna, azannya nggak sah. Jadi seperti itu. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah juga sama, ya sama. Asyhadu anna Muhammad bukan Muham. Sama seperti asyhadu, yang benar asyhadu Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah bukan hayya 'alas shalah. Nah ini juga salah gitu. Bahasa Arab antara hayya dengan hayya beda. Nah gitu ya. Kemudian hayya 'alal falah juga sama. Falah huruf ha yang kelihatan di akhirnya. Hayya 'alal falah. Kemudian Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, dan seterusnya mas kalian. Ini harus benar-benar ya, kalau memang belum bisa, dia semangat azan karena tahu keutamaan besar, dia harus belajar tahsin azan dulu. Jadi dalam masalah hal ini tidak hanya ada tahsin tilawatul Quran, tapi ada tahsin azan juga. Jadi seperti itu adanya. Kemudian penting nih ya, jadi kalau sudah begini banyak juga yang keliru itu. Makanya ini syarat yang keempat, banyak yang salah orang-orang. Kemudian yang berikutnya itulah kalau azan itu tidak dia talaki dari mulut sang guru. Talaki itu maknanya dia azan didengerin. Oh azanmu salah, benerin begini. Ketika salah disalahin lagi, diberin sampai dia betul. Nah itu yang benar, talaki namanya. Jadi ketika azan hanya dipelajari dari apa? Dari telinga saja. Nah, jadinya seperti itu jamaah sekalian. Kemudian yang kelima adalah syarat kelima maksud saya adalah tartibu kalimatil adzan. Jadi mengurutkan kata-kata azan atau kalimat-kalimat azan. Jadi dalam mengumandangkan azan itu sesuai dengan kalimat yang memang datang dari Nabi. Jangan ngasal. Ngasal dengan ro'inya. Islam aja dimulai dengan 2 kalimat syahadat. Ya saya juga duluin azan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Habis itu Allahu akbar, Allahu akbar. Ya maaf aja azan Anda nggak diterima gitu aja gitu ya. Azan Anda nggak sah gitu ya. Karena harus ada sesuai aturannya seperti itu ya. Karena ini termasuk amalan bid'ah yang nggak akan diterima. Begitu cepat. Kemudian yang berikutnya al-mu'alatu baina al-fadhil azan. Sebentar dikit ya. Jadi al-mu'alat artinya berangsur apa ya? Makna mu'alat itu berangsur-angsur ya. Berangsur-angsur dalam mengucapkan lafaz-lafaz azan. Artinya kalimat yang satu dengan berikutnya itu tidak dipisah dengan jeda yang begitu lama. Contohnya dipisah dengan bersin, batuk saja itu tidak mengapa. Tapi pas muadzin di tengah kalimat azan, dia kebelet nggak tahan, maaf misalnya gitu. Kebelet nggak tahan, akhirnya dia pergi ke WC. Dia ngulangi lagi harus jamaah sekalian karena azan yang pertama itu tidak sah. Dan yang terakhir, syarat yang terakhir, isma'u ghairil hadirin.
Jadi syaratnya adzan harus memperdengarkan kepada orang-orang yang belum hadir sholat. Jadi jangan pelan-pelan. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan lanjutkan kajian kita tentang fikih adzan, yaitu tentang sholat. Sudah selesai kita ya tadi bahas syarat-syaratnya adzan. Ternyata adzan itu juga dari ibadah yang membutuhkan syarat. Jadi tidak sembarangan seseorang melafalkan dan juga mengumandangkan adzan. Kemudian tentang masalah pembahasan yang ada di kalangan ulama, khususnya ulama kontemporer masa kini, bagaimana hukum mengumandangkan adzan lewat media ya maksudnya. Jadi boleh nggak? Jadi memutar rekaman adzan yang ada di media misalnya. Jadi sama sekalian memutar adzan yang ada di media atau rekaman itu hukumnya tidak sah. Hukumnya adalah tidak sah karena adzan itu adalah ibadah, dan kita sudah membahas bahwasanya ternyata adzan itu lebih utama dibandingkan imam sholat atau muadzin itu lebih utama dibandingkan imam sholat. Nah seperti itu pula jemaah sekalian, seperti halnya imam sholat itu tidak sah apabila diikuti dengan rekaman, ya, lewat rekaman gitu dalam jarak yang jauh, walaupun lain gitu ya. Nah seperti itu pula adzan, seperti itu pula adzan. Jadi harus dalam satu tempat antara imam dengan makmumnya gitu. Itu juga adzan. Jadi tidak boleh dengan, walaupun itu contohnya memandangkan adzan dengan adzan yang bagus gitu ya, sama waktunya. Contohnya adzan sini di Istiqlal, adzan Istiqlal bagus. Ini contoh ya, contoh. Biar adzan kita kayak Istiqlal gimana? Jadi kita relay gitu dari sini ke sana gitu. Maka hukumnya tidak sah ya mas kalian. Paling-paling hanya untuk bisa sebagai apa? Pemberitahu datangnya waktu sholat saja, tapi untuk adzan yang syar'i itu tidak diangkat. Kemudian ya mas kalian, pembahasan berikutnya adalah boleh nggak ketika adzan, ketika mengumandangkan adzan dan iqamah, seorang muadzin itu bicara, gitu ya. Jadi adzan bicara gitu. Ya, maksudnya di sela-sela dia antara kalimat yang satu dengan kalimat berikutnya, boleh nggak ngomong? Nah tentang masalah hal ini ya mas kalian, ya para ulama juga berbeda pendapat. Namun pendapat yang kuat, Allah a'lam bishawab, ini hukumnya adalah diperbolehkan. Hukumnya diperbolehkan dan tidak membatalkan kalimat adzan tersebut. Contohnya pas lagi adzan, ada yang salam, datang ke masjid salam kepada muadzin. Ya muadzin boleh menjawabnya di antara kalimat yang satu setelah sebelum kalimat berikutnya. Jadi setelah selesai kalimat satunya, sebelum kalimat berikutnya dia diperbolehkan antara kalimat adzan, kalimat adzan itu boleh. Jadi tidak apa. Kemudian tentang sifat-sifat atau ciri-ciri dari muadzin yang baik. Ciri dari muadzin yang baik, ya. Yang pertama, muadzin itu haruslah orang yang adil dan amanah. Adil itu pengertiannya adalah dia tidak dikenal sebagai ahli maksiat. Atau ahli maksiat itu pengertiannya adalah orang yang merutinkan dosa kecil, ya, dosa kecil tapi sering dilakukan, ini juga nggak boleh. Atau dikenal sebagai orang yang melakukan dosa besar, ini juga tidak boleh. Termasuk orang yang tidak adil atau fasik, di lawan kata yang adil adalah fasik ya. Orang yang fasik itu adalah orang yang gimana? Yaitu orang yang melakukan dosa secara terang, walaupun suara dia bagus gitu ya, namun tidak diperbolehkan dia atau tidak selayaknya dia memandangkan adzan. Jadi orang amanah, ya selain adil adalah orang yang amanah, ya. Amanah itu maknanya apa? Itu amanah di dalam menjaga waktu-waktu sholat. Jadi jangan sampai dia memandangkan adzan sebelum datangnya waktu atau setelah kelamaan waktunya. Ini juga tidak boleh. Sebelum kedatangan waktu itu bisa menyebabkan sholatnya umat Islam tidak diterima. Kalau kelamaan memang sudah masuk waktunya, tapi terlalu lama ini menyebabkan sholatnya umat Islam atau sholatnya manusia itu jadi kehilangan keutamaan dari waktu yang awal. Begitu juga muadzin juga diamanahi atau dipercaya untuk menjaga pandangannya dari aurat-aurat manusia. Jadi ya mas kalian, muadzin dulu ketika dia memandangkan adzan, dia datang atau dia naik ke tempat yang tinggi, menara yang dari masjid atau
Seandainya atap pun itu adalah atap yang apabila hujan bocor. Nah, ketika dia naik, dia akan melihat aurat orang-orang. Nah, bagi muadzin yang tidak amanah alias dia fasik, dia akan menggunakan kesempatan azan itu untuk dilawatan, gitu ya. Maka ini adalah tidak boleh. Jadi harus orang yang amanah, termasuk orang yang suaranya bagus, ya. Alhamdulillah muadzin suaranya enak, gitu ya. Harus tahu juga waktu. Ya, alhamdulillah muadzin sekarang enak, ada waktu sholat, udah selesai, tinggal pipit langsung. Intinya dia harus tahu waktu, ya. Kemudian jemaah sekalian, banyak sekali tentang tata cara azan yang benar. Ini adalah bahasa terakhir sebelum kita bahas dalam waktu yang akan datang, sebelum pertanyaan. Tata cara azan itu gimana jemaah sekalian? Nah, tentang tata cara azan yang berasal dari Nabi itu terdiri dari 3 macam jemaah sekalian. Jadi ada 3 tata cara atau kaifiyah mengumandangkan azan. Dan semuanya ya, ada syaratnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama jemaah sekalian, kumandang azan yang terdiri dari 15 kalimat. Yang terdiri dari 15 kalimat. Nah, kumandang azan yang demikian ini jemaah sekalian adalah kumandang azan yang memang dinukil dari sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi. Beliau ini adalah seorang sahabat yang dahulu diikpikan azan dan bertemu seorang laki-laki, malaikat yang cuma menjadi laki-laki di dalam mimpinya, dan dia jadi kalimat azan. Habis itu Nabi merestui itu sebagai kalimat panggilan azan. Karena Nabi bersabda, "Innaha laru yakin." Itu adalah impian yang benar. Jadi seperti itu. Nah, panggilan azan yang berjumlah 15 kalimat itu seperti biasa yang kita dengarkan itu tadi. Yang terdiri dari 4 kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syahadatnya 2. Jadi berapa? 6. Tambah syahadat yang kedua 2. Jadi 8. Ya, 8. Nah, ini ya. Syahadat 4. Berarti berapa jemaah sekalian? 12. 12 ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti 14. La ilaha illallah 15. Berdasarkan hadis riwayat dari Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi dalam riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Tata cara yang kedua ya sekalian, ternyata bisa kumandang azan itu berjumlah 19 kalimat. Oh, apa aja 19 itu? Cuma ada kalimat yang diulangi. Ada kalimat yang diulangi. Jadi sekali lagi 19 kalimat itu adalah yang diulangi adalah 4 kali 2 kalimat syahadat itu. 2 kalimat syahadat itu diulangi 2 kali. Jadi caranya gini ya mas kalian. Ini berdasarkan riwayat yang sahih ya mas kalian ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Tirmidzi, An-Nasai dan lainnya. Jadi cara azan ini modelnya gini ya mas kalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, 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 asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan selesai sampai habis. Jadi kumandang azan yang 2 kalimat syahadat itu diucapkan sebanyak 4 kali ya mas kalian. Yang 2 dalam keadaan pelan, yang 2 lagi dalam keadaan keras, seperti tadi yang tadi kami praktekkan. Jadi 4 kali kalimat tersebut itu diucapkan dulu dalam keadaan pelan, baru saat itu ngulangi lagi dengan keras. Jadi seperti itu berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasai tadi yang kami telah katakan. Ya, kalau riwayat itu berasal dari sahabat Nabi yang mulia Abu Mahdzurah. Abu Mahdzurah, ya. Ternyata ada sahabat Nabi lain yang sekalian meriwayatkan ada. Kalau ini diajarkan oleh Nabi langsung, yaitu Abu Mahdzurah. Tata cara yang ketiga ya mas sekalian. Tata cara yang ketiga adalah sama seperti sebelumnya. Sama seperti sebelumnya, ya. Sama seperti sebelumnya itu berjumlah 17 kalimat. Mirip dengan tata cara yang kedua, cuman ini 17 kalimat. Dikurangi yang mana? Ternyata kalimat takbir yang pertama itu cuma 2 kali kayak yang koma.
kayak iqamah ya mas sekalian. Ya, jadi tidak 4 kali. Kalau misalkan 4 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 4 kali. Kalau ini cuma 2 kali mirip iqamah, tapi bukan iqamah, itulah azan. Ya, itulah azan. Ya seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya sampai habis sama. Jadi mirip yang kedua, cuma bedanya tasmiyatut takbir. Jadi takbirnya itu berjumlah tasmiyah 2 kali saja, tidak takbir, tidak berjumlah 4. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, ya. Dan tata cara ini yang mas sekalian itu diambil oleh Imam Malik, ya Imam Malik. Jadi nanti kalau antum ada rezeki ya mas sekalian, bisa berjalan-jalan ke negeri Muslim yang ada di Afrika Utara dan itu mazhabnya Maliki gitu ya. Seperti negeri Mesir sebagian itu mazhabnya Maliki, negeri Tunisia, Aljazair, kemudian Sudan, kemudian Maroko itu adalah mazhabnya Maliki ya mas sekalian. Antum jangan heran kalau azan itu yang pertama 2 kali saja, gitu ya. Dan ini cuma 2 kali doang, habis itu baru syahadat, habis itu langsung syahadat gitu ya. Ya jangan heran karena memang ada riwayatnya, ya dari Nabi kita. Juga dari sahabat Nabi yang mulia Abi Mahdzurah, riwayat lain dari Abi Mahdzurah. Jadi dari Abi Mahdzurah ada 2 riwayat. Ada riwayat takbir, membaca takbir 4 kali, ada tasmiyah takbir. Wallahu a'lam bishawab. Ya kita lanjutkan dan sekarang karena masih banyak ya. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang sunnah-sunnahnya ketika azan, kemudian sunnahnya juga bagi yang mendengarkan azan dan juga kesalahan dari muadzin dan muqim. Ya, wallahu a'lam bishawab. Barangkali di antara antum ada yang mau bertanya, dipersilakan. Ya kita bahas karena memang penting ya mas sekalian kita bahas. Jangan sampai kita menginjak ibadah sholat dalam keadaan pembahasan masalah azan masih ada yang kurang. Ya, wallahu a'lam. Barangkali di antara jamaah atau yang lain ada yang mau bertanya, dipersilakan. Berkenaan dengan ini atau yang lainnya sekaligus bisa saya jawab. Kemarin Pak Nafi kemarin banyak. Oh mau langsung aja saya dengar di situ. Ini ya, tadi kan dijelaskan kalau azan tadi hurufnya kan mesti benar sesuai dengan sesuai dengan huruf ya. Jadi kalau misalnya tadi ada yang tasdid kok nggak dibaca tasdid gitu kan. Artinya kalau misalnya azannya itu dia bacanya salah, artinya nggak sah tadi kan. Betul ya. Kalau misalnya ya mungkin pas lagi kita datang di masjid lain yang biasa azannya itu pakai lagu sehingga mungkin bacaannya nggak pas, itu pas lagi kita sholat di situ gimana hukumnya? Apakah kita tetap maksud azan itu karena dia rasa apakah itu membatalkan sholat? Baik. Ini pertanyaan bagus baik. Ada suatu masjid yang memandang azannya salah seperti yang tadi kami sebutkan, dikarenakan ada huruf yang dibaca salah, gitu ya. Karena memang tidak bisa, atau mungkin karena terlalu bagus azannya sehingga mungkin ada yang keliru baca. Jadi apapun keadaannya azannya salah dan merubah makna. Karena ada salah yang tidak merubah makna dan sekalian. Nanti kita sebutkan. Jadi kalau salah yang menyebabkan merubah makna, apakah sholat kita tidak sah? Jawabannya tetap sah sholatnya. Kalau memang kita juga memenuhi syarat-syarat sah dan juga rukun-rukun sholat gitu ya. Nggak ada kaitannya Pak ya. Jadi nggak ada kaitannya antara azan. Ya, artinya ini hanya pelengkap saja kesempurnaan dari ibadah sholat itu disertai dengan azan sebelum. Tapi kalau memang azannya tidak sah, maka ya tidak ada kaitannya sholatnya, ya tetap sah. Ya, sholatnya juga tetap sah. Jadi demikian. Kemudian tadi pertanyaannya, kalau memang ada kesalahan yang merubah makna, lalu kesalahan apa yang tidak merubah makna? Ada ya mas sekalian. Ada kesalahan yang tidak merubah makna, seperti memanjangkan terlalu panjang kalimat yang bisa dipanjangin, seperti tujuannya di akhir gitu ya. Ada yang berlebihan ya mas sekalian. Panjangnya berlebihan itu kekeliruan gitu ya, itu kekeliruan. Tapi kekeliruan itu tidak merubah makna, hanya menghilangkan afdolnya saja ya. Contohnya
Azan itu 15 menit ya Mas. Azan 15 menit. Indah memang didengar. Mulai dari lagu yang pelan. Ini satu kali Pak. Lagu ke bawah, habis itu dia naik, habis naik turun lagi. Indah banget. Itu terlalu lama. Dan itu adalah kekeliruan. Dan itu berlebihan. Tapi tidak berubah makna. Dan berarti kalau tidak berubah makna berarti ya tetap sah salat. Begitu juga yang salah tapi tidak berubah makna, ya diantaranya adalah tidak perlu didengungin ya mas sekalian ya kalau pas lagi azan. Jadi tapi ditasbih tetap. Contohnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu kan ditasbih tapi tidak didengungin. Jadi wajib didengungkan itu adalah ketika baca Al-Quran saja. Namun ketika kita mendengungkan itu ya nggak salah juga dia. Nggak salah, tapi dalam hal ini tidak perlu dia melakukannya. Ya, kalau seandainya mungkin kita sebut salah, terlalu pengapean yang di dalam Al-Quran dipraktekkan di dalam azan gitu ya, maka kita katakan itu adalah kesalahan yang tidak berubah. Nah, Allah harus. Ya begini Pak, ada lagi silakan. Ustaz, kalau seseorang atau jamaah yang akan sholat jamak tadi, hukum azan tadi apakah wajib atau sunnah? Baik, pertanyaan bagus Pak ya. Tadi ada azan-azan yang boleh dikumandangkan ketika kita menjamak sholat di antara dua sholat. Hukumnya wajib apa tidak? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Masjid yang tadi kita azan itu sebenarnya juga tidak wajib. Tapi untuk mendapatkan keutamaan, setiap masjid yang dilaksanakan sholat berjamaah azan dulu. Karena yang wajib itu adalah paling tidak satu kota itu ada satu. Yang ada. Adapun masjid yang lain yang tidak wajib, tapi karena keutamaan besar jangan ditinggalkan di masjid-masjid yang melaksanakan sholat berjamaah. Gitu. Sedangkan komatnya gimana Ustaz? Komatnya sunnah semua. Sunnah semua. Kalau ini mendapatkan keutamaan azan dulu, tapi azannya, ini misalnya kakek tadi ya sholat gitu ya. Di azan dulu sunnah ya, tapi azannya nggak usah pakai pengarah sholat. Lu ada azan lagi, itu bikin orang ini azan apa ini? Ya jangan bikin orang resah dan bertanya-tanya gitu ya. Terus habis itu sultan gitu. Ya enggak, ini azan bisa karena kita telat. Makanya kita jangan pakai pengeras suara dalam aja gitu. Nggak usah pakai pengeras suara gitu kan. Jadi gitu Pak ya, sunnah. Yang ini sunnah. Begitu juga ada bagi kaum wanita gitu. Itu hukumnya juga dianjurkan atau disunnahkan. Wallahu a'lam. Terus pertanyaan lain Ustaz? Iya, silakan. Kalau dalam suatu kampung atau suatu suku gitu, kadang-kadang tidak ada yang fasih bahasa Arab. Kadang-kadang muazin merangkap qomat, merangkap imam itu gimana Ustaz? Baik. Suatu enggak sudah di kampung Pak, di kota juga ada. Kalau atau di stasiun gitu ya, kemudian di terminal, bahkan di bandara bisa jadi gitu. Dia ada muadzin, dia juga ngangkap imam, ngangkap marbot juga bisa gitu. Ya jawabannya nggak apa-apa, boleh-boleh saja, boleh-boleh saja tidak apa. Jadi daripada nggak ada, dia sudah pakai gitu, nggak masalah. Jadi terlihat itu adalah sebenarnya pekerjaan kuliah, mulai dari membersihkan masjid itu pekerjaan kuliah, azan pekerjaan kuliah. Plus dia juga yang dia doang yang bisa baca Al-Quran, dia sudah sekalian dia jadi imam. Ya, makmumnya itu adalah orang sekitar yang mungkin jabatannya tinggi, tapi karena dia tidak bisa baca Al-Quran, dia orang rendah di dalam masalah sholat ya, seperti itu. Jadi demikian. Jadi ternyata Bapak Ibu sekalian ini seperti sabda Nabi SAW, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan selalu mengangkat beberapa kaum, mengangkat banyak kaum sebab kitab ini, dan akan merendahkan kaum yang lain sebab kitab ini juga. Yang Allah tinggikan, muliakan, Allah angkat sebab kitab Al-Quran ini bagi siapa saja yang mau peduli belajar Al-Quran gitu ya, sehingga dia bisa baca yang baik, menghafalkannya, walaupun tidak semua tapi dia bisa hafal Al-Quran. Jadi jangan sampai di hati kita itu tidak ada hafalan Al-Qurannya Bapak Ibu ya, karena kata Nabi, hati yang tidak ada hafalan Al-Quran kal baitul kharib. Jadi seperti rumah yang kosong, nggak ada hiasan, nggak ada furniturnya, nggak ada. Ini rumah kosong gitu, hati kosong.
pertanyaan? Cukup sih. Oh cukup, gimana sih? Baik, tidak ada pertanyaan. Baik, kita insya Allah lanjutkan dari pertemuan yang akan datang dengan kajian yang lain ya, mas sekalian ya. Ini adalah kajian yang memang jarang orang mengetahuinya, membahas fikih secara detail